Halo Eyang, ini Indri. Indri mau nanya nih tentang ke Eyang tentang 17 Agustus yang dulu Eyang pernah ngalamin tuh kayak apa sih sampai Eyang eh, masuk ke MA sampai sekarang ini. Ya, udah jawab ya. Sip. Ya, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu tepat bersamaan dengan bulan puasa. Eyang waktu itu seperai 1 bulan pulang ke kampung di Meranggen. Meranggen itu kira-kira 4 kilometer dari kota Semarang. Pada hari itu kebetulan Eyang dengan beberapa dengan adik ya dan dengan paman, namanya pamannya Supriyo yang punya Dukar. Itu pergi dari Meranggen ke Semarang. Di Semarang keliling-keliling, sekitar jam 11 itu lewat stasiun Tawang. Kok melihat kereta api dari Jakarta itu pakai bendera merah putih semua. Ternyata waktu itu diumumkan bahwa Indonesia sudah merdeka dengan proklamatornya Pak Soekarno dan Pak Hatta. Nah, sepulang dari Semarang, beberapa hari kemudian setelah Lebaran pulang ke Jogja. Sampai di Jogja sekolah masuk. Eyang waktu itu kelas 3 SMT, Sekolah Menengah Tinggi. Istilah sekolah menengah tinggi itu dipakai pada waktu zaman pendudukan tentara Jepang. Sekarang namanya SMA. Waktu itu Pulau Jawa diduduki oleh tentara Jepang dari Angkatan Darat. Sedangkan di luar Jawa diduduki oleh Angkatan Laut. Angkatan Darat Jepang namanya Gaigung, sedangkan di luar Jawa namanya Kyugung. Ya. Penduduk Indonesia waktu itu sekitar 70 juta saja. Yang 50 juta di Jawa, yang 20 juta di luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Nusa Tenggara dan Irian ya, dan Papua. Sekolah waktu itu masih sedikit sekali. Yang punya SMT atau SMA hanya di Jawa, itu pun hanya di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Eyang sekolah di Yogyakarta. Waktu itu kelas 3 SMT atau SMA. Setelah proklamasi kemerdekaan, sekolah itu tidak menentu. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Guru-gurunya kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Akhirnya pada bulan Oktober, kebetulan sudah didirikan Tentara Nasional Indonesia. Tepatnya tanggal 5 Oktober 1945. Waktu itu Kepala Staf Angkatan Perang namanya, Jenderal Urip Sumoharjo, berinisiatif mendirikan atau membuka sekolah tentara, sekolah perwira. Namanya Militer Academy. Ini resmi dibuka oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertahanan dan berada di Jogja. Eyang bersama 2 orang satu kelas, namanya Sumantri dan Harsoyo, bertiga jalan kaki mendaftar masuk ke Akademi Militer. Waktu itu belum ada persyaratan harus lulus SMA. Karena itu pemuda-pemuda dari SMP, dari SMA, dari sekolah guru itu pada mendaftar. Yang diterima setelah dites mengenai kesehatan maupun sebagian kecil pengetahuan umum, itu ada 300-an orang yang diterima. 300 orang itu kumpul di 2 asrama di daerah di Kota Baru, satu Kompi 1 dan Kompi 2. Tiap kompi jumlahnya kurang lebih 150 siswa atau taruna ya. Eyang ada di Kompi 1. Komandan pelatih kompi namanya Kapten Setiadi. Sedangkan di Kompi 2 itu komandan pelatihnya namanya Kapten Sahirjan. Ya.
Kompi 1 itu dibagi di dalam 4 seksi namanya. Seksi itu kalau sekarang namanya peleton. Tiap seksi mempunyai 4 regu atau brigade. Eyang waktu itu berada di seksi 2 di brigade atau regu 8. Teman-temannya satu ruangan itu kira-kira 12 orang. Nah, jadi mepet-mepet sekali, tidur di bed atau tempat tidur ini dipan, tidak pakai kasur, cuma pakai tikar di atas tempat dipan itu. Kelambu pun tidak ada. Tapi karena 12 orang berada di satu ruangan, itu hubungannya akrab sekali. Teman Eyang yang kemudian terkenal antara lain adalah Akop Zainal. Ya. Selama 3 tahun, yang rencananya 3 tahun Akademi Militer, dibagi dalam 3 bagian. Tahun pertama setelah ujian, taruna diberi pangkat sersan taruna namanya, sersan kadet istilah lamanya. Kemudian tahun kedua menjadi sersan mayor kadet atau sersan mayor taruna. Kemudian tahun ketiga namanya Vandrih kadet. Vandrih itu setingkat dengan pembantu letnan. Pada tahun pertama, kedua maupun ketiga, itu pendidikan terutama adalah disiplin. Disiplin itu dibangunkan atau diajarkan, dididik dengan cara baris berbaris dan menaati menaati kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari itu dimulai dari bangun tidur melalui trompet bangun tidur kira-kira jam 5, diberi kesempatan untuk sholat, untuk mandi dan sebagainya. Setengah 7 ada trompet lagi, harus makan pagi sampai jam 7. Jam 7 trompet lagi, harus apel. Apel langsung mulai belajar teori maupun praktek sampai jam 5 sore. Diselingi dengan makan siang. Malam jam 9 trompet lagi, trompet tidur jam 9. Jadi mulai pagi jam 5 sampai jam 9 itu selalu diatur supaya taruna-taruna itu disiplin. Nah, sebelum pergi makan itu semua taruna harus membersihkan dan menata sendiri tempat tidurnya, harus rapi, itu dinilai. Karena tiap-tiap regu atau tiap-tiap seksi itu diawasi oleh pelatih-pelatih yang terdiri dari sersan dan letnan bekas tentara Belanda dulu. Orang-orang Indonesia tapi tentara Belanda. Tentara Belanda waktu itu namanya KNIL, KNIL. Koninklijk Nederlands Indische Leger namanya. Selain diberi pelajaran, dididik mengenai disiplin tadi, mengenai jadwal harian maupun baris berbaris, diberi pelajaran teori maupun praktek. Teorinya macam-macam, mulai dari mempelajari teori-teori dan praktek menembak, mulai dari pistol, senapan mesin, mortir dan sebagainya. Itu juga diberi pelajaran tambahan untuk jadi perwira supaya pengetahuannya luas, baik mengenai politik, mengenai hukum, mengenai kesehatan, mengenai ilmu jiwa, kepemimpinan dan macam-macam lainnya. Ya. Waktu itu pimpinan Akademi Militer adalah Mayor Jenderal Suwardi. Wakilnya adalah Kolonel Samijo. Kedua-duanya bekas tentara Belanda yang waktu itu pangkatnya mayor sama Letnan 1 mereka itu. Pada tahun pertama prakteknya adalah waktu Eyang menjadi Kopral Taruna. Selama 1 bulan ditugaskan di Kediri, namanya Batalion Friesland. Batalion Friesland karena komandannya namanya Mayor Friesland di Kediri. Tugas pokoknya adalah disuruh menjaga tahanan-tahanan perang yang ada di asrama batalion itu.
Antara lain yang kebetulan ditahan di situ ada konflik antara pasukan TNI dan pasukan TNI sendiri yang CPM waktu itu, namanya Mayor Sabarudin. Yang ditahan namanya Mayor Jenderal Muhammad. Mayor Jenderal Muhammad waktu itu entah konflik sama mayor itu, ditahan di situ, Eyang jaga. Kemudian hari Eyang tahu bahwa Mayor Jenderal Muhammad itu bapaknya Taruna temannya Eyang namanya Himawan Sutanto yang akhirnya menjadi residen di Lampung itu. Ya. Setelah praktek di Kediri kembali ke Kota Baru, latihan praktek maupun teori. Kemudian sebelum tahun kedua ditugaskan lagi ke Jawa Barat di medan perang Bandung Utara. Di Bandung Utara Eyang ditempatkan di Ciater dan Cipanas mengikuti Kompi Agus Prasmono namanya. Ya, di sana kira-kira 1 bulan praktek jaga-jaga di Bandung Utara. Waktu itu Bandung sudah menjadi lautan api, dibakar untuk mencegah tentara Belanda menduduki gedung-gedung. Ya. Tapi waktu itu tetap masih diduduki Belanda. Bahkan pada suatu saat teman-temannya Eyang ada yang ketangkep oleh Belanda. Antara lain satu orang namanya Seno Hartono, tapi sempat melarikan diri. Nah, pada kesempatan itu Eyang masih umur kira-kira berapa ya? 18 atau 19, ditunjuk oleh Mayor Jenderal Dr. Mustopo yang sekarang namanya dan mendirikan Universitas Dr. Mustopo itu untuk memimpin batalion, padahal Eyang masih muda sekali. Padahal di situ ada 6 orang taruna, tapi Eyang yang dipilih memimpin 1 batalion terdiri dari 2 kompi, 1 kompi Hizbullah, ini anak-anak dari pesantren, dan kompi Barisan Maling. Barisan Maling itu maling-maling dari penjara itu oleh Dr. Mustopo dikumpulkan untuk berjuang di Bandung Utara. Disuruh masuk kota untuk mencuri barang-barangnya Belanda. Ya. Ya, tapi yang tidak lama di situ karena ditarik ke Kota Baru lagi. Ya. Setelah sampai ke Kota Baru Jogja, mendengar kabar bahwa batalion itu diserang oleh Belanda dan komandan yang mengganti Eyang namanya Kapten Kosase gugur pada waktu itu. Jadi Eyang lepas dari serangan Belanda. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua adalah pada waktu sudah tahun kedua Eyang pangkatnya Sersan Mayor Taruna. Waktu itu bulan Juli tahun 1947 Belanda menduduki seluruh Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Sehingga Republik hanya mempunyai 7 karesidenan. 7 karesidenan itu hanya di daerah Banyumas sebagian, Kedu, Pekalongan dan Semarang diduduki Belanda semua, sampai ke Salatiga diduduki Belanda semua. Kemudian Jogja, Solo, Madiun, Kediri masih sama Bojonegoro masih jadi daerah Republik. Jadi dikepung oleh Belanda dari barat, dari timur. Nah, pada waktu itu taruna-taruna disuruh praktek macam-macam. Eyang kebagian ke Jawa Timur di tempat Madiun. Sebelum Madiun Eyang lapor dulu ke komandan divisi namanya Mayor Jenderal Jati Kusumo, komandan divisi Ronggolawe namanya. Eyang di Madiun belajar macam-macam mengenai taktik, mengenai rencana gerilya dan sebagainya. Kira-kira selama 3 bulan di situ kembali ke Jogja. Itu yang tahun kedua. Tahun ketiga itu sudah dimulai dengan sekolah di Sarangan. Khusus untuk 9 bulan, para taruna dididik mengenai bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan olahraga. Segala macam jenis olahraga dan bela diri dilakukan di Sarangan, Madiun. Ya. Lepas dari situ terjadi pemberontakan PKI.
PKI berontak pada tanggal 30 September dan 1 Oktober tahun 48 bersamaan dengan mereka mengikuti peristiwa di Rusia. Waktu itu Partai Komunis Rusia merebut kemerdekaannya, mereka merebut kerajaan Rusia pada tanggal 1 Oktober tahun 1917 waktu Perang Dunia Pertama itu. Tapi mereka gagal. 3 hari setelah peristiwa itu, teman-teman dari Akademi Militer ditugaskan untuk ikut operasi terhadap PKI. Yang kebagian di bagian Surakarta, bagian selatan. Berangkat dari Jogja ke Wonosari dulu, Gunung Kidul, masuk ke Wonogiri, daerah Surakarta, terus menuju ke Pacitan. Di perbatasan ada desa namanya Pracimantoro. Di situ pasukan terhenti karena ada pasukan komunis yang ada di daerah situ. Kemudian pagi-pagi yang masih ingat, yang jadi wakil komandan regu waktu itu. Mereka tembak-tembakan. Setelah tembak-tembakan berhenti, ada temannya yang ternyata ditugaskan untuk patroli ke depan. Ternyata 2 orang teman yang pergi itu terbunuh, tertembak atau gugur karena bertemu dengan prajurit-prajurit PKI di situ. Namanya teman itu satu Anto Sugiarto dan satu namanya Hardo Semeru. Kasihan Hardo Semeru itu, dia sumbar bahwa saya bawa keris Wasina tidak akan mungkin kena. Ternyata keris itu tidak mempan. Dia ditembak dan dijatuhi batu oleh PKI sehingga meninggal. Anto Sugiarto juga begitu, tertembak meninggal di situ. Kemudian satu orang lagi temannya Eyang kena tembakan di dahi, namanya Harsoyo. Tapi kebetulan komandan pasukan PKI itu temannya dia sekolah waktu di SMP, akhirnya dilepaskan, jadi selamat. Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan. Terus setelah PKI-nya mundur, kita menuju ke Pacitan. Di Pacitan sana ada kejadian yang aneh. Salah seorang anggota PKI mau ditembak tidak mati-mati. Ternyata menurut orang di sana dia itu bawa ikat pinggang yang anti peluru. Setelah diberitahu ikat pinggang itu dilepas oleh teman yang namanya Suwardi, ditembak mati lah. Di situ kira-kira 3 hari kita menuju ke Tawangmangu, jalan kaki. Ratusan kilometer itu jalan kaki dari Pacitan menuju Wonogiri, dari Wonogiri ke Solo, dari Solo masuk ke Karanganyar, terus sampai ke Tawangmangu. Pas tanggal 5 Oktober tahun 1948, Eyang ada di Tawangmangu bersama teman-teman. Daerahnya kosong, penduduknya pergi semua, padahal baru musim jeruk Sawangu bagus ya, yang tiap hari makan jeruk. Nah, terus setelah itu kembali ke Jakarta, terus ujian selesai tapi belum dilantik. Ada Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Surakarta bulan September. Eyang mendaftar, setelah diseleksi Eyang lulus untuk loncat jauh sama lempar lembing dari kontingen Jogja di Solo ya. Itu yang penting. Kemudian setelah itu pelantikan lulus dari Akademi Militer tanggalnya 28 November tahun 1948. Upacaranya ada di Gedung Agung di Istana Presiden Soekarno. Sebelum pelantikan resmi, Eyang dipilih dari 12 orang untuk senam di depan Presiden, senam lantai. Itu bangsanya salto, loncat harimau dan macam-macam lah pokoknya. Ada 12 orang dipilih. Setelah pelantikan kita sudah menjadi letnan semuanya. Terus di beberapa hari kemudian disebar ke seluruh Indonesia. Eyang kebagian ke Surakarta.
Di Surakarta di bawah gubernur militer namanya Kolonel Gatot Subroto. Istilahnya GM SSPM, Gubernur Militer Semarang, Surakarta, Pati, Madiun di sekitar Gunung Lawu. Setelah ikut rombongan Gatot Subroto dari kota Solo menuju ke lereng Gunung Lawu di salah satu desa tertinggi di daerah Gunung Lawu namanya Desa Babar. Desa Babar. Yang di sana ditugaskan untuk tiap hari mengambil berita yang dibuat oleh Pak Maladi yang mendirikan Radio Republik Indonesia di lereng Gunung Lawu, berita-berita internasional untuk diserahkan kepada Pak Gatot Subroto. Setelah itu sudah akademi militer sudah selesai ya. Terus sekarang perjuangannya waktu itu sedikit saja. Yang dipilih untuk jadi komandan peleton menggantikan seorang komandan peleton yang gugur di daerah Semarang Timur, di daerah Gundi, Purwodadi, Grobogan. Dari situ, dari lereng Gunung Lawu itu dikawal seorang sersan namanya Moh Alim. Berjalan sekitar 1 minggu lewat desa-desa, melewati Bengawan Solo sampai ke Semarang Timur, ketemu pasukan itu, langsung disuruh mimpin pasukan. Pasukannya satu peleton terdiri dari 60 orang, dibagi menjadi 4 regu. Senjatanya lengkap. Di situ yang bertugas untuk mimpin peleton itu. Sempat terjadi pertempuran dengan Belanda di daerah Juwangi namanya, di daerah Juwangi. Waktu itu pagi-pagi berangkat dari gunung menuju ke stasiun yang ditempati oleh Belanda, diserang oleh tentaranya Eyang, terus lari ke bukit lagi. Di tengah perjalanan Eyang ditembaki pakai mortir oleh Belanda, Eyang nangis di salah satu parit, tapi terus saja akhirnya selamat sampai ke Pangkalan. Itu yang beberapa hari kemudian pasukan Eyang disuruh pindah ke Semarang karena sudah penghentian tembak menembak, ceasefire namanya ya, antara Belanda dan Indonesia untuk mengepung kota Semarang. Kota Semarang dikepung 9 batalion. Eyang berada di salah satu batalion di Desa Meranggen, Semarang, Medan Tenggara namanya. Tanggal 29 Desember tahun 48 Semarang diserahkan kepada tentara Indonesia. Eyang masuk pertama kali bersama 1 batalion dan 1 kompi pasukan tentara pelajar masuk ke kota Semarang. Nah, setelah itu bertugas di divisi namanya Divisi Diponegoro. Nah, itu bagian kedua ya. Sekarang mengenai riwayat Eyang. Kalau riwayat Eyang itu kan sudah sering didengar. Eyang lahir tanggal 9 Februari tahun 1928 di Desa Meranggen di Semarang ya. Mulai umur setahun pindah ke Jogja. Di Jogja ikut Iyut Kakung yang bertugas di perusahaan kereta api Belanda, di bengkel kereta api Belanda. Di sana mulai sekolah dasar 5 tahun, kemudian Enim Semilo setara dengan SMP itu 2,5 tahun, terus Jepang datang, pindah setengah tahun menyelesaikan SMP-nya di daerah Kota Baru situ, terus 3 tahun di SMA atau SMT, ya seperti tadi itu. Setelah itu, setelah selesai dari Akademi Militer, yang bertugas di Semarang, ditunjuk sebagai Komandan Latihan Bintara Intelijen Jawa Tengah. Tempatnya mula-mula di Semarang, terus pindah ke Kaliurang di Yogyakarta.
Nah, selama itu kita mondar-mandir Semarang, Kaliurang, Semarang, Kaliurang. Terus di Salatiga ketemu yang putri ini, kenalan, terus akhirnya jadi istrinya Eyang. Nah, setelah 2 tahun. Setelah kawin, Eyang berdua pindah ke Jogja. Eyang menjadi kepala seksi intelligence di Yogyakarta. Daerahnya meliputi Jogja dan daerah Kedu, Magelang. Nah, di situ selama 4 tahun pindah ke Selawi. Di sana juga tugas sebagai kepala intel di sana selama 1,5 tahun. Terus pindah ke Purworejo. Di Purworejo kurang lebih 3 tahun juga menjadi komandan batalion latihan pertempuran. Dari sana pindah ke Bogor. Di Bogor kira-kira 4 tahun juga barangkali ya. Di Bogor jadi komandan pusat pendidikan intel Angkatan Darat. Dari sana setelah selesai sekolah staf ke komando Angkatan Darat dipindahkan ke Jawa Timur. Jadi kepala intel Jawa Timur di Kodam Brawijaya namanya. Pas usia berapa? Pas usia 39 sampai tahun 41. Nah, terus dari situ umur 42. 4 tahun 40 itu tahun 68 kelahirannya Tante Anit. Kemudian 2 tahun kemudian pindah ke Jakarta. Di Bakin jadi direktur di Bakin. Di Bakin kira-kira 2 tahun ditugaskan ke Malaysia. Di Malaysia 4 tahun, 2 tahun di Kuala Lumpur, 2 tahun di Pulau Pinang. Sebagai konsul kepala perwakilan. Kemudian dari Pineng yang ketemu Pak Subroto yang kebetulan teman sekolah dulu menjadi Menteri Pertambangan dan Energi yang ditawari jabatan sebagai Inspektur Jenderal. Akhirnya Pak Broto lapor Presiden Soeharto disetujui yang pindah ke Jakarta lagi. Selama 10 tahun yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal 5 tahun dan Sekretaris Jenderal selama 5 tahun juga. Setelah itu umur 60 ditugaskan sebagai Duta Besar di Yugoslavia merangkap Yunani. Kedudukannya di Beograd. Jadi mondar-mandir antara Beograd dengan Athena, ibu kota Yunani. Begitu sampai umur 64 kembali ke Jakarta yang masih diberi tugas sebagai Presiden Komisaris perusahaan BUMN namanya Wisma Nusantara termasuk Presiden Hotel. Di samping itu Eyang juga diberi tugas sosial sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Harian Nasional Angkatan 45 di bawah Jenderal Surono bekas KSAD dulu Kepala Staf Angkatan Darat. Sampai umur ke-70 tugasnya selesai kembali berkumpul keluarga semuanya. Nah, terakhir pesan kepada anak, cucu, buyut dan generasi penerus supaya mereka itu sebagai turunan dari taruna dan pejuang Angkatan 45 supaya pertama memeguh berdisiplin dalam semua hal. Disiplin kegiatan, disiplin waktu, disiplin makan minum, disiplin tidur, disiplin kesehatan. Sebab itu kuncinya orang-orang sukses itu adalah disiplin pertama kali. Yang kedua jaga kesehatan dengan makanan yang cukup, bergizi, dan di samping itu olahraga supaya tetap sehat. Tapi jangan lupa satu lagi harus tetap sholat yang rajin. Kalau bulan puasa ya puasa dan sebagainya. Syukur kalau sudah mampu naik haji. Sehingga orang Islamnya itu Islam yang lengkap. Nah, jadi selain disiplin dan selain disiplin juga semangat juang
Semangat juang tidak perlu harus perang. Anak-anak sekarang semangat juang ada semangat bekerja dan belajar. Belajar yang rajin supaya ilmunya banyak. Semangat berjuang di bidang masing-masing supaya membuat negara kita ini makmur dan maju. Semuanya bisa tercapai kalau generasi penerus pinter-pinter dan rajin dan semangat. Dan memelihara semangat kebangsaan supaya bangsa kita menjadi bangsa dan yang maju, modern dan bisa menyaingi negara lain. Memang sekarang masih ada di bawah, harus berusaha mengejar ketinggalan itu. Ya. Sekarang ini kan Jokowi menyatakan supaya Indonesia itu menang. Yang kurang setuju dengan istilah itu. Sekarang itu masih di bawah, tidak bisa menang. Yang bisa hanya berusaha untuk mengejar. Mengejar itu kalau sudah bisa terkejar sudah bagus, syukur kalau bisa menang. Tapi istilah sekarang adalah Indonesia bergerak. Indonesia bergerak maju. Dan itu bisa dicapai kalau generasi muda sekarang itu tadi sekali lagi disiplin, banyak belajar dan bekerja secara sebaik-baiknya. Begitu saya kira cukup pas setengah jam. Terima kasih. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Ya.